Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Efwin Kartika, CGP Angkatan 11, kelas 287B, Kabupaten Probolinggo. Saya akan memaparkan materi tentang 1.1J, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemayaman segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang diimpikan atau dicita-citakan, pendidikan adalah pondasi utama, di mana dalam pondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang. Benih-benih itu adalah peserta didik. Dengan pendidikan yang baik, maka mereka akan tumbuh dengan baik dan maksimal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Kita sebagai seorang pendidik harus menuntun murid-murid untuk mencapai kodratnya. Yang kedua, anak bukanlah kertas yang kosong. Seorang pendidik adalah selalu memberi ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Yang ketiga, bermain sebagai kodrat anak. Anak adalah senantiasa dalam pembelajaran yang bermain sehingga menyenangkan. Berikutnya, pentingnya budi pekerti. Dengan budi pekerti, anak akan memperoleh bimbingan sehingga mencapai kodratnya. Berikutnya, pendidikan berpihak pada anak. Refleksi. Yang pertama, apa yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya adalah guru IPA. Mata pelajaran ini tantangannya menurut murid-murid yang kurang menyukai IPA karena cenderung banyak menghafal rumus fisika, menghafal nama-nama ilmiah, minimnya alat dan bahan untuk praktikum, serta metode pengajaran yang monoton. Selama ini, kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan, yang pertama adalah 70% mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, sehingga mengutamakan aspek kognitif anak. Berikutnya, pembelajaran kurang memahami karakteristik gaya belajar anak. Berikutnya adalah tidak praktikum apabila keterbatasan alat dan bahan. Setelah saya mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya merubah pemikiran dan perilaku. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, namun sebagai menuntun dan melayani murid untuk mengasah kemampuan sesuai kodratnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, di mana menempatkan murid sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga
akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak, meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. 4. Pentingnya budi pekerti dalam pembentukan karakter luhur sebagai modal utama menjadi manusia yang baik dan bermanfaat untuk sesama. 5. Menggunakan alat dan bahan yang sederhana sebagai praktikum agar murid memiliki pengalaman bermakna yang dapat diterapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang sesuai kodrat anak. Misalnya, dengan memberikan kebebasan pada anak untuk memahami materi ataupun menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing pada saat pembelajaran di kelas ataupun praktikum di laboratorium IPA. Yang kedua, praktikum tidak hanya dilaksanakan di laboratorium saja, tetapi juga bisa menggunakan lingkungan sekolah sebagai tempat untuk praktikum. 2. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 3. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, mencontohkan langsung tentang sopan santun. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar secara utuh dan mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 5. Menerapkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 6. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kesimpulannya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan mencetak generasi yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. 3. Pendidikan adalah usaha menjadi orang terdidik agar bisa menghadapi tantangan di masa depan yang selanjutnya diturunkan dan disempurnakan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita menjadi pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.